yang Maha mengampuni. Tiadalah tempat untuk kami kembali. Kami yang lemah, tiada daya upaya, hanya padamu diri ini berharap. Jika tanpa ampunanmu, jika tanpa rahmat dan cintamu, sesungguhnya adalah orang merugi. Jika tanpa ampunanmu, jika tanpa rahmat dan cintamu, sesungguhnya adalah orang merugi. Ya Rabbana, 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 Ya Rabbana, zalamna anfusana, wa in lam taghfir lana wa tarhamna, lanakunanna minal khasirin. Rabbana, 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 zalamna anfusana, wa in lam taghfir lana wa tarhamna,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukru lillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmal akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah walam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Yang kami muliakan para alim, para ulama, segenap perahunya bapak-bapak kiai dan ibu nyai, utamanya sore hari ini dalam acara pembukaan yang saya muliakan Bapak Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Khairon Su'eb selaku pembina kepengurusan, Bapak Kiai Haji Dr. Anas Abdurrahman Gufron selaku pembina kepengurusan, Bapak Ketua Takmir Masjid Nurul Fatah periode 2021-2023 bersama para pengurus, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang sangat-sangat kami muliakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah biqauli hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Karenanya dengan ridho barokah dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa mengadakan acara raker di hari Sabtu 13 Februari insya Allah berlangsung sampai hari Ahad 14 Februari 2021. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan tetap semangat untuk mengikuti acara raker yang pembukaannya sekarang akan kita laksanakan. Para Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dalam acara raker ini terangkai susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, insyaallah nanti akan dikumandangkan oleh Ustadz Abdul Ghaffar. Dilanjutkan dengan pembacaan sholawat Nabi yang nantinya akan disampaikan grup Al-Banjarir Mas Nur Fatah dengan pimpinan Ustadz Adit, yang nanti dilanjut dengan lagu Ya Lalwaton. Dilanjutkan yang keempat lagu Indonesia Raya yang nanti akan dipandu oleh yang terhormat Bunda Piana. Acara yang kelima sambutan-sambutan. Yang pertama Ketua Pelaksana yang akan disampaikan oleh yang terhormat Haji Fakhrul Razi. Yang keenam sambutan Ketua Takmir yang nanti akan disampaikan langsung oleh beliaunya Bapak Kiai Haji Dr. Ahmad Sunarto ASMEI. Kemudian merupakan rangkaian acara yang ketujuh, pengarahan singkat plus membuka raker dan pembekalan pengurus oleh yang terhormat Bapak Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Khairon Su'eb selaku pembina kepengurusan Masjid Nurul Fatah. Dilanjutkan dengan acara yang ke-8 adalah penutup atau doa yang nanti akan dipimpin oleh yang terhormat Ustadz Muhammad Supanji. Bapak Ibu yang kami hormati, siapapun berkeinginan untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, lewat pembukaan raker hari ini, mudah-mudahan kita hamba Allah yang beriman, mudah-mudahan iman kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga semampu kita, sebisa kita, sekuat kita, ayo kita bersama-sama memakmurkan, mengurusi masjid semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Marilah acara pembukaan raker pada sore hari ini kita buka dengan membaca Ummul Quran bi syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Dilanjutkan rangkaian acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Qur'an kepada Ustadz Abdul Ghaffar, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها
ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاهتز الأرض طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلت السماوات أنوارا ضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد به الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك
يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى عند تحرير الصدور محمد الهادي محمد صاحب الوجه المريد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل يا للوطن يا للوطن حب الوطن الإيمان ولا تكون من الإيمان انهضوا يا للوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكون من الإيمان انهضوا يا للوطن إندونيسيا بلادي أنت عنوان الفخامة كل من يأتيك يوما طبيعا يلقينا كل من يأتيك يوما طبيعا يلقينا hati wanita airku cintamu dalam imanku jangan abaikan nasibmu bangkitlah hai bangsaku musnahkan hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan abaikan nasibmu bangkitlah hai bangsaku Indonesia negeriku engkau berarti martabatku siapa datang mengancam bukan binasa di bawah durimu siapa datang mengancam bukan binasa di bawah durimu ya lelwatan ya lelwatan ya lelwatan Hubbul watan minal iman wala takun minal iman inhadu ahlal watan ya lelwatan ya lelwatan ya lelwatan Hubbul watan minal iman wala takun minal iman inhadu ahlal watan Indonesia billadi anta unwanul faqamah kullu man ya'tika yawman tabi'an yalqaimah kullu man ya'tika yawman tabi'an yalqaimah Bapak dan Ibu sekalian, pada kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yaitu lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup.
Terima kasih, kami mohon untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Pembina Masjid Nurul Fatah, Kiai Haji Dr. Andes Khairon Suaib, Kiai Haji Dr. Andes Abdurrahman Hufron, Kiai Haji Muhammad Abu Ali, SPDI MM. Yang saya hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Nurul Fatah periode 2021-2023, Kiai Haji Dr. Ahmad Sunarto, ASMEI, dan para pengurus yang telah dilantik periode 2021-2023, serta adik-adik Ormas yang saya cintai. Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sore hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa hadir mengikuti raker di Grand Trawas dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini kelak mendapat syafaat beliau. Amin amin rabbal alamin. Yang saya hormati, yang saya banggakan, semua pengurus yang hadir pada malam hari ini, kami selaku panitia pelaksana raker di Grand Wish Hotel Trawas ini mengucapkan ribuan terima kasih atas partisipasi serta kerja keras para pengurus sehingga kami bisa melaksanakan kegiatan di Grand Trawas ini dengan lancar tanpa dukungan daripada para pengurus yang lain. Insya Allah kegiatan ini tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Dua kalinya ucapan terima kasih kepada para pembina serta kepada Bapak Tamir yang senantiasa mensupport kami atas pelaksanaan raker di Grand Trawas ini, sehingga dengan motivasi dan dukungan beliau pelaksanaan raker di Grand Trawas ini bisa berjalan sesuai dengan rencana. Kami selaku panitia mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kegiatan raker kali ini ada kekurangan baik fasilitas, tempat dan lainnya. Kami atas nama wakil dari panitia mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan banyak terima kasih. Sambutan berikutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Takmir Masjid Nurul Fatah periode 2021-2023
yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Sunarto ASMEI, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wala khawla wala quwata illa billah ma'badu. Yang kami hormati dan kami banggakan para pembina Yaji Khairan Su'eb, yang terhormat Ustadz Haji Abdul Rahman Gufron dan Ustadz Abu Ali SPD MM. Para pengurus khususnya panitia dan segenap pengurus yang hadir yang ikut raker pada sore hari ini, mudah-mudahan semuanya mendapatkan ridho dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Para hadirin, para peserta raker yang kami hormati. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah kemarin ketika saya menyampaikan sambutan takmir ketika pelantikan, saya menyampaikan slogan manuk gladik cucuke biru. Mari dilantik ojo turu. Manuk gladik cuci abang, mari dilantik terus berjuang. Ini bukti bahwa kita langsung berjuang. Oke. 1 minggu setelah kita dilantik, kita langsung mengadakan raker. Raker ini tujuannya yang pertama adalah mengevaluasi program kita yang lalu. Apa yang kurang, itu kita evaluasi. Kita sempurnakan pada raker ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menyusun program kerja 1 tahun ke depan. Oleh karena itu nanti tolong semua bidang, seksi, menyampaikan item-item rencana. Di samping draft sudah kami buat, nanti mungkin ada yang belum tercover, tolong disampaikan. Jadi forum ini forum untuk menyampaikan segala unek-unek kita. Ini adalah forum yang profesional. Jangan nanti ngomong di luar forum, ngerasani takmir, ngerasani pembina di luar forum. Sampaikan semua unek-unek kita di dalam forum ini. Ini kita sebagai organisasi yang profesional. Jadi kita akan mengelola masjid ini dengan tidak ecek-ecek. Napa ecek-ecek ini? Oke, tapi profesional. Jadi manajemen yang profesional ya. Oleh karena itu, ini nanti kita akan mendapat ilmu dari seorang pakar yang cukup profesional, yaitu Ustadz Muhammad Jazir. Beliau adalah seorang narasumber internasional di bidang manajemen masjid. Beliau adalah Ketua Dewan Suro Masjid Jogokaryan. Oleh karena itu nanti kita perhatikan apa yang disampaikan dan kita jadikan acuan untuk menuangkan pemikiran kita di dalam rangka menyusun item-item program kerja. Itu poin yang kedua. Kemudian berikutnya kita akan menyamakan visi dan misi. Kalau Bapak bisa melihat di materi itu ya, itu ada visi. Coba dibaca itu. Apa visi kita? Visi kita adalah menjadikan masjid yang unggul, santun dan cermat di dalam melayani umat. Jadi itu visi kita. Apa sih visi itu? Visi itu mimpi. Jadi kita punya mimpi, masjid ini ingin jadikan seperti apa? Yang pertama ingin jadikan masjid yang unggul, ya, tidak hanya di Kerembangan, tapi kalau bisa di kota Surabaya. Oke, kalau Indonesia nggak bisa karena ada Istiqlal, ada Al-Akbar ya. Tapi masjid kita sudah mendapat label di kalangan para ustadz itu kalau menjuluki Masjidul Fatah itu adalah masjid duplikatnya Al-Akbar. Jadi kita sudah mendapatkan ikon, sudah dapat nama ya. Oleh karena itu visi kita menjadi masjid yang unggul, santun dan cermat dalam melayani umat. Jadi tolong ada kata santun. Santun itu apa? Melayani jamaah itu jangan cemberut ya. Jadi kita dengan senyum ya, sehingga jamaah merasa terlayani. Jadi apapun keinginan jamaah, tolong direspon. Mulai yang terkecil, itu tolong didengarkan. Jadi pengurus semua ini adalah menjadi apa? Ya, pendengarannya harus kita tajam ya. Menjadi pelayan yang santun. Santun itu apa? Ya itu senyum ya. Orang dilayani secara senang hati. Yang kedua semat. Semat itu cepat. Jadi kalau ada keluhan jamaah, keluhan pengurus yang lain ya, tolong segera direspon ya. Kalau saya nggak bisa mendengar langsung karena kondisi saya, ya tolong panjenengan menjadi pendengaran saya. Disampaikan ke saya, nanti kemudian kita tindak lanjuti ya. Satu contoh, kemarin ada beberapa keluhan tentang WC perempuan ya, yang tidak ada kloset duduknya. Itu sudah kami tuangkan di program. Jadi tolong segera ditindaklanjuti. Kapan kita harus actionnya? Karena orang tua-tua itu kalau mohon maaf, kalau kencing ya nggak bisa berdiri lagi. Karena kondisinya tua. Tapi kalau klosetnya duduk kan enak. Termasuk saya juga. Mari lo esok ngadeg, beser kabeh. Yang lo siapa? Bagian pembersihan. Ampuni pesing kabeh lho, kok pesing ini? Saya tanya, saya gali, ternyata Pak. Oh ternyata orang tua itu kalau nguyuh krecer-krecer. Nggih korek karit.
Ini wong lanang yang anak. Gak salah nih. Jadi obat Yai. Ketawanya Yai Narto jadi obat. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi gini ya, tolong jenengan harus sehat. Orang nggak sehat itu kalau seperti saya, kalau ketawa nggak bisa berhenti karena sensornya los. Kenapa nih? Ngapunten. Oleh karena itu saya kalau ceramah pidato nggak mau ketawa, karena apa? Nggak esok mandek. Jadi orang stroke itu sensornya los. Kalau sudah ketawa ya sudah. Jadi saraf memori ketawanya terus. Kalau nggak diceblei nggak bisa berhenti. Oke, oleh karena itu kita nyeblei 2 orang aja nggak berhenti. Sampai mana tadi? Loh, sing dieling beser itu artinya apa? Kita ini menjadi pengurus harus responsif. Responsif apa? Tanggap nggih. Jadi ada keluhan apa jamaah, ada keluhan apa? Kita dengarkan. Karena ini kita pelayan. Jadi kita itu nanti diminta pertanggung jawab, kita pelayan. Kalau kita melayani dengan baik, maka ganjarannya surga. Oke? Jadi intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Siapa yang menolong agama Allah, masjidnya Allah diramut, Allah akan menolong. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan memberikan kedudukan yang kokoh. Itu Al-Qur'an jaminan Allah. Jadi jangan ragu, jangan khawatir, ngurus masjid mesti ganjarannya gede, nggih. Surga pasti itu. Oleh karena itu saya walaupun begini semangat, nggih. Prof Ali itu menyatakan, saya itu di mana-mana memberi semangat. Enggak mau saya ada acara datang belakangan, enggak mau. Mesti saya terdepan. Ya, untuk memberikan inspirasi ya dalam rangka fastabiqul khairat. Itu yang pertama, yang kedua ya. Baik, berikutnya raker ini tadi sudah saya sampaikan tujuannya adalah evaluasi program, yang kedua adalah penyusunan program, yang kedua kita menggali ilmu untuk kita tuangkan dalam program-program kerja. Kemudian yang terakhir, tadi saya bangga dengan ketua panitia, sambutannya sudah mantap. Oke, kalau di masjid kemarin masih ada grogi-grogi, sekarang sudah mantap, sehingga layak jadi pengurus takmir masjid periode berikutnya. Oke, ini sudah siap ya. Jadi saya bangga sekali, saya punya kader yang sudah siap untuk menggantikan saya 3 tahun ke depan, insya Allah. Okay. Baik, sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan yal masjid. Ingat nggih, tolong nanti diangkat tangannya begini nggih. Nurul Fatah, makmur, barokah. Lagi, Nurul Fatah, makmur, barokah. Sekali lagi, Nurul Fatah, makmur, barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan acara yang ketujuh ialah pengarahan singkat plus membuka raker pada sore hari ini yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Khairon Sueb. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, raditu billahi rabba wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, amma ba'd. Yang sangat saya hormati Bapak Pembina, Bapak Kiai Haji Abu Ali, kemudian Bapak Kiai Haji Abdurrahman Gufron, dan utamanya yang sangat kami banggakan, sahabat kami mulai dari muda, remaja sampai di usia seperti ini, yang saat menjadi Ketua Takmir Masjidul Fatah, Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Sunarto,
Kepada yang kami hormati segenap para bapak dan ibu para takmir, dan juga utamanya kepada ketua panitia yang sangat semangat sekali, dan juga kepada adik-adik remaja masjid, putra dan putri, dan segenap hadirin rahimakumullah. Yang pertama kita bersyukur pada Allah. Dalam acara mukan ini kami diberikan kesempatan sekitar 5 menit untuk menambah daripada apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Ahmad Sunarto, bahwa Masjid Nurul Fatah ini merupakan salah satu masjid yang strategis yang ada di tepi jalan Demak, dan sudah menjadi kajian beberapa masjid bahwa Masjid Nurul Fatah ini adalah masjid yang manajerial. Manajerial itu artinya betul-betul tertata dengan rapi dan sebaik-baiknya. Untuk mencapai sempurna tentu tidak bisa. Kita sampai pada tataran yang lebih baik dibanding dengan masjid-masjid, harus lebih baik daripada masjid kanan kiri kita. Maka yang paling utama nanti adalah kita mendengarkan, yaitu ceramah atau sarasehan atau petua dari narasumber utama. Memang mereka ini labelnya sudah nasional dan internasional, yaitu Bapak Jazir. Bapak Jazir ini tadi sudah sampaikan adalah seorang manajer masjid yang sangat fantastis dan luar biasa yang ada di Masjid Jogokarian, Yogyakarta. Namun kita nanti akan pada satu tema yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua Takmir dan Panitia, yaitu temanya tentang mengelola masjid dengan santun dan semat. Tadi sudah disampaikan santun itu apa, kemudian semat itu apa. Kemudian kami tambahkan sebagaimana manajemen masjid yang sudah kita dengar selama ini, bahwa ada 3 hal yang paling penting. Yang pertama adalah dari segi imarah. Imarah itu artinya masjid memang tentu dibangun utamanya adalah untuk ibadah. Jadi diimarahkan, dimakmurkan, dimeriahkan masjid itu dengan suasana peribadatan. Dan jangan lupa peribadat di sini adalah yang pertama tentu utama adalah sholat. Tapi jangan lupa ada namanya mahdoh, yaitu sholat yang langsung pada Allah. Juga ibadah yang ghairu mahdoh. Apa diantaranya? Yaitu tadi diantaranya sholawatan, tibaan, istighosahan. Kemudian juga terkait tahlil, yasin, istighosa dan sebagainya. Itu merupakan salah satu ibadah yang mungkin tidak langsung yang kita dapatkan dari Rasulullah, tetapi ini merupakan sarana syiar masjid yang luar biasa. Ini adalah imarah. Apakah cukup hanya itu? Yang kedua adalah masjid berfungsi sebagai idarah. Idarah itu adalah manajerial, tata laksana administrasi dan tata laksana dan manajemen. Artinya masjid ini diatur bagaimana orang masuk masjid itu rasanya enak, nikmat, terfasilitasi terkait dengan ruangannya yang suasananya enjoy, enak, nikmat dengan AC, atau sebagian sementara ini AC sementara dibuka atau pintu dibuka, dan juga ada bau-bau yang wangi. Dan kemudian tentang klosetnya, tentang tempat wudhunya, ternyata Masjid Demak, kalau saya banding dengan radius 2 kilo dari Demak, Masjid Demak tidak terkalahkan. Kenapa kok bisa? Apakah Masjidul Fatah ini terlalu banyak uang? Enggak, tapi banyak uang. Masjid Demak tidak terlalu banyak, tapi banyak uang. Saya katakan seringkali Masjid Demak adalah masjid kaya. Apa masjid kaya itu? Yaitu masjid yang masuknya banyak, keluarnya juga banyak. Kalau ada masjid hanya bangga, pengumuman ratusan juta, sekian ratus juta, hampir 1 miliar, kalau itu diumumkan saja, dibanggakan, itu fungsinya bukan masjid tapi bank.
untung nggak Bang Ridil. Ya. Jadi dengan demikian jangan kaget kalau di eranya Pak Dr. Sudarto ini banyak pengeluaran-pengeluaran. Kenapa? Semakin banyak pengeluaran juga semakin banyak pemasukan. Contohnya, kalau Jumat itu dapat 4 juta, kemudian kotak yang mandek berapa? 5 juta. Berarti 1 minggu itu Masjid Demak punya uang hampir sekitar 10 juta. Tepuk tangan dulu Masjid Demak. Terus apakah Pak Jinato dan saya sebagai pendampingnya dan para pembina apakah hanya bangga dengan banyaknya itu? Tidak. Bangganya itu bila uang itu segera dioperasionalkan. Sehingga kemarin menyentuh berapa puluh juta, hampir ratusan juta untuk membangun fasilitas interior, tempat wudhu, toilet, dan sebagainya, kantor dan sebagainya. Untuk apa? Supaya orang masuk masjid itu rasanya enak, nikmat. Bahkan kalau pipis pun bisa berdiri, bagi mereka yang darurat bisa juga duduk. Dia tidak tercecer, kata Pak Nar tadi ya. Aku kalau sudah bilang tercecer itu. Ini apa nikmatnya? Jadi jangan lupa ada yang nge-share sampai mengancam-ngancam. Kalau orang kencing berdiri, tanggung jawab nyala takmir. Ya itu namanya share-sharean, Pak. Ngajinya belum lengkap. Jadi kalau ngaji lengkap itu, satu saat pun dia sahabat pun kadang-kadang juga berdiri. Sekarang sampai celanaan, suruh demprok. Apa demprok itu? Doprok. Ya tambah kececeran. Betul enggak? Ya itu artinya memang kalau kiai-kiai yang sepuh dulu sampai enggak balik pakai sarungan, enggak pakai celana, pakai sarung. Karena apa? Sampai kalau saya membina orang umroh berkali-kali haji itu, ternyata mereka itu dari bandara sampai ke Mekah Madinah sampai pulang lagi enggak ada pakai celana, terus pakai sarung. Kenapa? Aduh Pak Ustadz, kalau saya pakai celana saya ini kencingnya repot, maka saya harus pakai sarung ini supaya demplok saya tuh enak, nyaman. Oh ya. Gimana? Kalau antum buka gampang, ya. Kalau soal itu tanya Pak Haja aja itu, ya. Ya. Ini namanya idarah, manajemen. Saya melihat seperti saya, mungkin juga para pembina ini, saya akan ceramah itu dari bank ke bank, ya, Bank Jatim, Bank BNI, Bank Tower BNI yang 18 lantai di Pelni, di masjid kantor, mana pun saja, masjid raya yang ada di mana, di Teralen. Oh, semuanya saya keliling kemana-mana sebagai khotib Jumat. Ternyata untuk ukuran Surabaya, tempat toilet, tempat kantornya tidak bisa terkalahkan Masjid Nurul Fatah. Sampai kalau saya masuk ruangannya Polsek, masuk ruangannya Kodim, masuk ruangannya Pak Camat, sampai ruangannya Pak Lurah, ternyata nggak ada 50%-nya Masjid Nurul Fatah. Kenapa ini kok lebih mewah Masjid Nurul Fatah? Karena Masjid Nurul Fatah ini diharapkan oleh Pak Jinato sebagai masjid percontohan. Nah, untuk itu dengan demikian sampai kita kepada term yang ketiga, imaroh, idaroh, dan terakhir adalah riayah. Apa riayah itu? Riayah bisa berarti menjaga kemakmuran masjid, bisa menjaga kelestarian dari masjid yang ada. Apa yang kita jaga sekarang ini, Bapak sekalian, adalah kita menjaga satu, kalau bentuk bangunan, ya sudah, karena Masjid Fatah sudah tidak punya lahan lagi, ya, maka sementara itu yang kita rambut. Dan pembangunnya itu saya anggap sudah hampir 90% selesai. Riayah ini, pembangunan ini kita percantik, ya, secantik-cantiknya, sebaik-baiknya. Karena apa? Kita juga takut, di mana Rasul mengatakan, ono omah lebih apik daripada masjid, tunggu ancaman di akhirat. Maka alhamdulillah sekarang ini masjidnya juga bagus, silakan bangun rumah sebagus-bagusnya. Karena Masjid Nurul Fatah sekarang sudah cantik dan jelita. Tepuk tangan yang mana? Ya. Yang terakhir terkait dengan riayah ini,
adalah menjaga apa? Faham ibadah yang ada di Masjid Nurul Fatah. Ini sekarang saya nggak bisa kereng karena ini suasananya apa? Kita harus bersenang-senang. Cuma kalau kereng saya biasanya di rapat, maka Masjid Nurul Fatah sejak 97 kami sebagai takmir ya meneruskan yang lama, kemudian Ustaz Haji Abdurrahman Gufron, Ustaz Haji Abu Alis, Kampat Junarto, kami tekankan untuk mengriayah, yaitu menjaga terkait dengan peribadatan Masjidul Fatah adalah ibadah Islam yang berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan demikian, hampir tidak ada masjid yang ruangan masjid itu ada bendera merah putih sebagai lambang kecintaan kita kepada Indonesia, dan kedua adalah lambang Nahdlatul Ulama yaitu NU. Dan ini baru hari ini saya lihat Pak Junarto memesan yang terbaik dengan apa? Bordir. Berapa harganya Pak Junarto? 1,5 juta, 3 Satu. juta 2 sama bendera masjid. 1,5 juta. Murah Pak Jadi. 3 juta. Berapa? 2 juta. 3 juta. 3 juta. Kalau masjid kampung larang iki apa ke bendera. Tapi bagi Nurul Fatah ini adalah lambang kepribadian daripada Masjid Nurul Fatah. Ya. Karena apa Pak sekalian? Ini ono masjid, ya. Saya ini menjadi dewan masjid tingkat Surabaya sampai tingkat kecamatan sampai tingkat Surabaya itu sudah hampir 20 tahun lebih. Sehingga tahu terkait bagaimana masjid itu supaya jalannya tidak terseok-seok, artinya tidak macet programnya, maka harus apa? Komponen takmir itu harus jelas. Ya. Ini ono masjid sampai ada orangnya, personelnya di dua aliran berbeda. Iso tabrakan terus sehingga takmir hanya ngurusi dalam intern, ngurusi podo takmiri tapi enggak ngurusi jamaahnya. Tapi Masjid Nurul Fatah sejak awal ada lambang daripada Nahdlatul Ulama, saya kira semuanya kompak. Maka saya terus katakan Pak Narto, siapapun takmirnya Pak Narto, kalau sampai kelihatan mata saya dia tidak seirama dengan itu, keluar. Tepuk tangan dulu ya. Ini mulai kering ini ya. Iya. Atau saya yang keluar, gak apa-apa. Aku udah pernah ribet di dalam dengan keluar saya. Untuk itu, sekatanya, kalau jamaahnya silakan. Kalau yang jamaah masuk untuk sholat, untuk apa silakan, gak apa-apa. Tapi kalau takmir harus jelas identitasnya adalah dia adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah atau An-Nahdliyah atau NU. Bapak sekalian, saatnya sekarang ini Indonesia freedom untuk menghadapi dunia ini. Indonesia sekarang sudah menjadi peringkat yang luar biasa di dunia. Tamu-tamu negara asing, Saudi Arabia dan sekitarnya, kalau datang bahkan Eropa dan Amerika, kalau datang ke Indonesia, ke Jakarta, semuanya rata-rata ingin mampir ke kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama. Karena apa? Karena tahu peristiwa 212 setahun yang lalu. Seandainya Indonesia ini enggak ada NU, jebol Indonesia. Indonesia akan disuriahkan. Ya, Indonesia akan menjadi suriah berantakan. Mereka sudah mencoba. Ya, maaf, HTI khususnya sudah dibubarkan, tapi masih ada rengget-renggetnya masih ada. Ya. Untuk itu Bapak sekalian, untuk itu khususnya anak-anak remaja, masjid khususnya juga pula saya sampaikan. Ya udahlah. Ini maaf kalau sudah bicara tentang radikalisme, tentang intoleransi ini, Masya Allah ya. Sekali lagi, yang hebat cara berjuang, cara berdakwah di Indonesia ini, tiada lain begitu kokohnya karena perjuangan daripada Islam yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke, jadi ini ngamuk-ngamuk didik nggak Pak Ustaz ya? Mohon izin saya ngamuk ini ya. Masalahnya saya ingin memagari riayah ini. Ya, saya kira itu jadi pertama adalah apa tadi? Imaroh, kemudian idaroh, kemudian riayah. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Dan juga terima kasih pembina kita yang dari Lampung Pak. Sampai ngestok acara raker dari ini ya. Bagaimana ngempeti kalau bojone nang ngombe. Hampir 3 minggu Pak di Lampung. Alhamdulillah kemarin datang.
Dan alhamdulillah hari ini dikasih kopi apa? SLB. SLP. Itu gurunya, itu pakarnya ternyata ya. Ya. Ya ini Bapak sekalian kami harus guyon seperti ya keren ya guyon karena nanti pada saat acara pokoknya yaitu sekitar jam berapa Ustaz nanti? Jam berapa? Sekitar jam berapa ceramah nanti? Setelah Isya ya jam 8-an ya. 7 pas. Jam 7 tepat. Jam 7 tepat. Jadi setelah ini Bapak sekalian nanti acara ini mungkin sebelum maghrib kita sudah selesai. Kemudian panjenengan bisa menikmati karantina ini dan diharapkan maghribnya kita jamak takdim maghrib dengan isya, kemudian bersegera kembali dengan menggunakan pakaian yang sama ini. Jadi sekali lagi maaf, belum saya cuci Pak mulai pelantikan ya. Tak kayak sebelah gini. Kayak baru tadi pagi saya untel-untel saya masukkan tas, ternyata gak karu-karuannya. Tapi demi cintanya kepada Masjid Nurul Fatah, masih luset tak gaweain. Ya, belum sempat saya gosok dan sebagainya. Komitmen ini kita bangun Bapak sekalian supaya apa? Nurul Fatah makmur bangunannya, makmur programnya, makmur jamaahnya dan juga makmur para pengimarohnya yaitu para takmirnya, makmur dunia akhirat. Itu saja. Saya minta supaya sehat salawat yang sudah kita hafal bersama. Li khamsatun ini adalah merupakan ciptaan dari pendiri muassis Nahdlatul Ulama yaitu Khadratul Syekh Hasyim Asy'ari yang persis waktu pelantikan tanpa disadari diputuskan tanggal 31 pelantikan. Dan tanggal 31 itulah lahirnya Nahdlatul Ulama yang ke-95. Tepuk tangan, ya. Ini sebagai isyarat bahwa Masjid Nurul Fatah adalah masjid kebanggaan umat Islam dan kebanggaan kaum Nahdien adalah Nahdlatul Ulama. Dan salah satu karya salawatnya Khadratul Syekh Asy'ari adalah li khamsatun supaya kita semuanya sehat walafiat. Li khamsatun udfi biha kharral wabail hadima al-mustafa wal murtada wa abnahuma wa fatima khamsatun udfi biha harral wabail hadima harral wafa wal murtada wa abnahuma wa fatima. Sekali lagi khamsatun udfi biha harral wabail hadima al-mustafa wal murtada wa abnahuma wa fatima dunia bisyafaat Rasulillah wa bi karamati auliyaillah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadikan Masjid Fatah makmur dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Menandai pembukaan ini, mohon izin saya mengambil terbang satu. Diputu Pak Ahmad. Kalau saya tahu ini sama tepuk tangan ya. Dan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Kemudian jangan musta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina amin. Acara raker Masjidul Fatah hari ini, jam ini kami nyatakan dibuka.
Kurang lebihnya mohon maaf. Saya berikan pendapat acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agar acara pembukaan raker pada sore hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tutup dengan sebuah doa. Dengan segala hormat, Ustadz Muhammad Supanji berkenan untuk memberikan doanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indakal darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma yassir lana ya Allah umurana umur dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa a'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'anu wa likal balaghu la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma inna a'udzu bika min ilmi la yanfa wa min qalbi la yasha wa min nafsi la tasba wa min da'watil istajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.